Perut terasa lapar diberi mangan. Udah makan tadi Bapak. Hati terasa hampa maka cinta diberikan. Cakep. Kami persilakan perwakilan tamu undangan. Waktu dan tempat kami persilakan. Kami persilahkan kepada Bapak Horas Aritonang untuk memberikan kata sambutan yang kami yakin pasti luar biasa. Terima kasih. Izinkan saya di sini. Terima kasih banyak buat panitia lewat pembawa acara yang memberikan kesempatan bagi kami untuk memberikan sedikit sambutan. Begini, Bapak Ibu yang dokter-dokter yang saya hormati, Bapak Ibu semua, saya terus terang bukan hampir, setiap penyelenggaraan Natal KBK THT saya selalu diundang, sehingga saya tahu betul perkembangan THT dalam hal kebersamaan kekristenan kita. Saya terus terang mengapresiasi, menaruh hormat yang tinggi dan sangat bergembira, sangat bersyukur karena setiap tahun dalam segala kekurangan, andai ada kekurangan, tetap perayaan Natal berjalan terus. Seingat saya, waktu COVID, THT ini pun tetap menyelenggarakan Natal. Jadi saya perlu katakan ini agar dokter-dokter tahu, dokter-dokter THT ini hebat. Saya nggak berbahasa basi. Saya kan baru ini muji. Selama ini kan saya nggak pernah muji, lebih dari 10 tahun. Nggak pernah saya muji. Tapi kali ini saya muji karena saya pikir prestasinya udah bagus sekali. Nah, mengapa itu saya katakan? Karena sesungguhnya setiap minggu khotbah-khotbah yang ada di gereja itu, termasuk khotbah tadi, menjadi tidak berguna, menjadi tidak berarti tanpa implementasi dalam kehidupan kita. Nah, salah satu implementasi ya pertemuan ini. Nah, jadi ini bentuk implementasi firman Tuhan. Kalau khotbah itu ngomongnya hebat gimana pun firman Tuhan tidak dilaksanakan, maka dia tidaklah berarti. Nah, kita terimplementasi. Ya, ada pertemuan ini. Ingat, pertemuan ini membuahkan hasil apa itu? Tak kenal maka tak sayang, tetapi kenal menjadi sayang. Saya terus terang, setiap dia undang THT, jujur saya katakan, saya tidak menaruh harapan apapun sebagai pengusaha ala-ala THT, juga ala-ala mata. Saya tidak menaruh harapan. Saya cuma diundang karena kenal baik sejak zaman Dr. Mangain, ya saya datang. Tetapi tidak bisa dipungkiri, karena kami kenal di sini terus di luar juga ketemu enak. Maaf, saya juga banyak dapat rezeki dari dokter-dokter THT. Ini fakta. Dokter Beresman baru saja dapat saya dibeli rumah sakit, nilainya cukup bagus. Ya, mulai tegur kata dokter. Saya tidak berharap, tetapi rezeki itu datang. Makanya saya katakan setiap perbuatan baik itu berbuah. Cuma bedanya direct atau indirect, sekarang atau lusa atau tahun depan. Dokter Beres mungkin yang selama ini baik si Polta, ya, tapi buahnya saya terima dari Dokter Beresman. Baru saya dapat PO yang menggembirakan. Nggak kalah lagi Dokter Jerry. Dokter Jerry di Rumah Sakit Columbia, kami nggak ada ketemu. Permintaannya besar sekali, ala-ala THT besar sekali dok. Lengkap alat THT, lengkap sekali, yang paling tinggi alat THT di Columbia, Dr. Jerry. Dan setelah Dr. Jerry beli, rumah sakit mengadakan perubahan bahwa rumah sakit itu harus menyediakan alat. Jadi tidak dokter lagi yang bawa alat. Akhirnya apa? Beli lagi satu set besar, ya, miliar. Nah, itu kan berkat. Jadi sebetulnya berkat itu datangnya langsung atau tidak langsung. Bisa hari ini, bisa lusa. Jadi yang namanya berkat, dan bisa bentuknya tidak selalu materi ya. Anak sukses, itu juga kan hebat. Terus kesehatan dan keselamatan dan sebagainya lah. Banyak bentuk dari itu. Jadi wajarlah kita kalau menyambut hari Natal itu dengan penuh sukacita dan gembira. Wajar, itu sehat. Ya kita masih bisa hadir itu udah hebat kan, berkat Tuhan itu kan. Tetapi jangan salah, ada juga yang tidak berbahagia menyambut Natal.
bahkan was-was dan ketakutan ketika Natal dan Tahun Baru sudah mau tiba. Siapakah itu? Maaf dengan hormat, terutama di Tapanuli, babi-babi dan anjing ketakutan semua. Menjelang Natal dan Tahun Baru mereka stres. Saya kemarin ke Tapanuli, Bu. Tahun lalu saya ke Tapanuli, begitu bulan 12, sekitar tanggal 10 saya ke sana. Anjing kan biasanya menggonggong kalau saya datang. Ini diam semua anjing di kandang ini. Mungkin dia sudah takut sebentar lagi mati, mau tetap naik gitu. Jadi ada juga yang tidak berbahagia. Tapi secara prinsip saya dengan usia 65 tahun ya perjalanan saya panjang ya. Ya bahwa saya punya kekurangan dalam hidup, yes. Tetapi saya lebih banyak bersyukur dalam hidup. Saya tidak melihat dalam hidup ini dokter, saya tidak melihat apa yang belum Tuhan berikan, tetapi saya melihat apa yang sudah Tuhan berikan. Ya sampai sekarang sehat. Dokter THT, saya nggak menaruh harapan apa-apa, tetapi di luar dugaan datang rezeki banyak dan lain-lain. Tidak saya sebutkan ya. Kalau dokter Jerry sama dokter Beresma karena yang terhangat baru saja. Kebetulan pelunasannya baru juga, jadi bisa karena baru lunas makanya bisa nyumbang kemarin dokter. Dan saya mau tambahkan sedikit lagi. Ini tadi kalau berkaitan dengan Kristen, tapi dengan berkaitan dengan dokter THT, terus terang saya dulu kan kuliah di Bandung. Jadi kalau setiap liburan saya ke Jakarta, saya sudah kuliah waktu itu, saya jurusan ekonomi manajemen. Jadi kalau agak pintar mungkin agak pintar saya. Jadi waktu kuliah itu dokter, disitulah tapi sudah terlanjur kuliah. Waktu saya mau ke Jakarta nunggu bis datang, kan kami banyak yang nunggu di situ. Di situ baru timbul penyesalan, kenapa nggak ngambil kedokteran dan THT? Kenapa? Karena waktu di sebelah saya sambil nunggu bis, ada bapak-bapak 2 orang, sudah lanjut umur, sekitar 60-an, mau berdua mereka. Dari situlah saya tahu, betul betapa pentingnya THT. Harusnya saya dokter THT. Apa yang dibicarakan ketika itu dok? Mereka tidak saling kenal, tetapi mungkin karena etika berbahasa basi. Jadi yang satu tanya, Bapak mau ke Jakarta? Ah tidak, saya cuma ke Jakarta. Oh saya kira ke Jakarta. Muter, gara-gara pendengaran. Dan itu waktu masih pendidikan, waktu kuliah. Tetapi setelah saya tamat ini saya mabuk. Saya agak rajin lah di gereja. Enggak, saya tidak boleh bilang rajin lah, berlebihan. Jadi apa itu? Nah saya mau, ini terakhir, saya kasih masukan ke dokter-dokter THT. Mungkin tidak semua dokter-dokter dalam pendidikannya mempelajari ini atau mengadakan penelitian ini. Maaf Ibu Pendeta, saya tidak, ini yang jelas tidak saya arahkan ke Ibu Pendeta ini. Jadi apa itu? Saya baru tahu, setelah saya keliling-keliling ke gereja, saya baru tahu dokter. Ternyata gangguan jadi ternyata keluhan lupa saya. Ternyata serangan batuk secara massal dapat diakibatkan oleh khotbah yang berkepanjangan. Itu saya lihat di gereja-gereja. Kalau sudah panjang pasti batuk orang-orang. Dan massal. Satu kan? Semua. Jadi dokter Beresma jangan langsung kasih obat, tanya dulu bagaimana keluhannya. Jadi masukan buat Bu Pendeta juga, ternyata serangan batuk dapat terjadi, serangan batuk secara massal dalam tempo yang bersamaan dapat diakibatkan oleh khotbah yang berkepanjangan. Termasuk dapat juga diakibatkan oleh pidato yang berkepanjangan. Jadi buat apalah saya tampil di sini lama-lama kalau akhirnya muak semua kan? Jadi saya tidak perlu lama-lama tapi muak. Lebih baik sedikit tapi Bapak terhibur dan senang. Terima kasih. Merdeka. Ini Prabowo. Sudah selesai sepertinya masa kampanye ya Pak.